Halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari yang sungguh cerah ini, saya kedatangan seorang tamu, mahasiswa saya dari program D4 Pemasaran Digital FEUNJ gitu ya. Betul Ibu. Sudah ada Raihan di sini. Nah, silahkan Raihan coba sapa Soulmate dulu, terus memperkenalkan diri. Oke, aku bakal sapa Soulmate dulu nih. Ya. Halo Soulmate, good day mates. Oke, halo Soulmate. Jadi perkenalkan namaku Raihan Taufikul Hadi Ifdal. Aku dari D4 Pemasaran Digital, Fakultas Ekonomi dan tentunya di Universitas Negeri Jakarta. Betul, kalau nggak di UNJ sih nggak podcast bareng saya ya. Betul. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa nih bisa podcast sama Bu Ika ya. Oh ya, saya juga udah lama banget nggak podcast nih sebenarnya Raihan. Jadi gitu. kesempatan podcast sama teman-teman perilaku konsumen ini jadi kesempatan yang sungguh membahagiakan gitu ya. Masya Karena saya udah Allah. lama nggak podcast nih. Jadi saya senang dan sangat antusias hari ini. Oke, nah Raihan kita mau bahas apa ya di podcast kita hari ini Raihan? Oke Bu, kita bakal bahas brand yang terkenal nih Bu. Oke, apa Di itu? luar negeri dan di Indonesia. Itu ada namanya Lawson. Lawson, oke. Apa yang mau kita bahas dari brand Lawson ini? Jadi kita akan membahas mengenai perilaku konsumen dari terhadap brand Lawson-nya Bu. Oke, gimana tuh emang perilaku konsumennya Lawson? Raihan. Oke, jadi kita bakal bahas nih perilaku konsumen yang ada di Lawson. Namun sebelum itu kita bakal bahas sejarahnya dulu Bu. Oke. Bakal sejarahnya dulu nih. Gimana Lawson bisa berdiri di Indonesia. Tapi sebelum itu kita bahas gimana Lawson bisa lahir di luar negeri. Gitu, Oke, Bu. oke. Jadi Lawson ini sebenarnya bukan brand Indonesia, bukan brand lokal. Jadi dia lahir di Amerika. Oh di Amerika justru Betul ya? Bu. Oke. Pada tahun 1957. Wah udah lumayan lama Udah dong ya? lama banget Bu. Nah jadi Lawson ini itu awalnya bukan toko sebesar yang ada kita lihat nih Bu. Biasanya kan itu tokonya tuh kayak Indomaret, Alfamart. Itu kan tokonya kayak ada semua lah. Nah tapi fun fact-nya ini awalnya Lawson ini awalnya itu toko kelontong yang jualnya susu. Oh Gitu, Bu. Kok jadi bisa jadi jualnya sekarang kayak makanan-makanan kayak ala-ala Korea gitu ya? Itu gimana ceritanya tuh? Nah, jadi ada ceritanya nih Bu. Jadi awalnya kalau kita lihat teman-teman semuanya Soulmate nih, kalau di logonya Lawson itu ada tong susu Bu. Kayak ada buat susu gitu ya Bu. Nah, Oke, saya kayaknya belum memperhatikan sampai terlalu sedetail belum. itu sih ya. Ya. Jadi sejarahnya tuh emang didirikan oleh orang yang jual susu Bu gitu. Jadi makanya logonya tuh ada tong susunya gitu. Terus didirikan namanya sama JJ Lawson. Makanya Lawson. namanya Lawson Bu. Bukan jedak-jeduk Lawson Bu, tapi JJ JJ Lawson. Lawson, oke. Iya. Oke, ini fakta yang menarik. Terus apa lagi Fakta Raihan? menarik. Jadi kemudian kenapa bisa sebesar ini? Jadi ada prosesnya Bu. Ada oke. prosesnya. Gimana tuh? Jadi awalnya Lawson ini pas didirikan pada 1957, terus beberapa tahun kemudian mengalami keturunan, bangkrut kayak gitu, dan pindah tangan ke salah satu pendirinya itu yang ada di Jepang Bu. Jadi dari Amerika ke Jepang Bu. Tapi tetap masih pakai nama Lawson ya? Betul. Brand Lawsonnya masih tetap Betul. ada? Oke. Betul. Nah, jadi di Jepang itu baru didirikan lagi Lawson nih, dan itu jadi brand atau toko gerai terbesar di Jepang kedua Bu, setelah 7-Eleven. Oke, berarti setelah di take over sama orang Jepang malah justru jadi brand nomor 2. Iya, brand nomor 2 paling bagus di Jepang gitu Betul. ya. Oke. Betul. Nah, baru nih masuk ke Indonesia pada tahun 2011. Oke. Gitu Bu. Lumayan lama ya jedanya dari 1957 dan masuk Indonesianya baru di tahun 2011. Gitu Bu. Nah jadi dibawahin sama mitranya itu Alfamart Bu. Oke. Alfamart. Jadi Lawson itu sebenarnya bawahan dari Alfamart gitu. Jadi kerjasama kolaborasi lah gitu. Nah terus jadi karena ini dari Jepang, jadi kebanyakan kalau kita lihat di Lawson tuh kan ngejual kayak bento, terus juga makanan-makanan Jepang kayak gitu Bu. Karena itu dari Jepang, tapi disesuaikan lagi ke Indonesia, itu jualnya kayak banyak sekali kayak Indomaret, Alfamart pada biasanya gitu. Sama tadi ya kayak yang mungkin saya sempat bahas di awal tuh makanannya jadi kayak ala-ala Korea padahal sebenarnya brandnya dari Jepang gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh Lawson bisa kayak gitu tuh Raihan? Nah
Sebenarnya awal-awal sebelum kita riset nih, kelompok kita belum riset kenapa kan awalnya tuh dari Lawson tuh kan dari Jepang ya Bu. Kenapa nggak jualnya yang Jepang-Jepang aja Iya. gitu ya? Kenapa ada brand atau makanan atau minuman dari Korea-Korea gitu Bu? Nah itu ada faktanya juga Bu. Apa tuh? Jadi faktanya itu Lawson ini beradaptasi dengan Indonesia yang dimana di sini odeng itu menjadi best seller di Favorit Indonesia. Favorit Bu. Favorit ya? Coba kalau tanya soulmate yang ada di rumah, pastinya kalau ke Lawson pastinya beli odeng kan. Sama, saya juga. Oh, Ibu juga? Saya juga. Oke. Jadi kalau ke Lawson, kalau nggak odeng ya topoki ya. Iya. Dan bahkan kalau dari di sisi consumer behaviornya, jadi pelayan itu datang itu nawarin odeng dulu Bu. Jadi kayak selamat datang, terus ada pelayannya bilang odengnya Kak promo gitu. Itu yang pasti yang ditawarkan dijual awal. ya. Iya Bu. Yang selling pointnya di situ gitu ya. Betul. Malah banyak kan menjual makanan-makanan yang identiknya sama Korea dibandingin sama negara asalnya si Lawson ini. Oke, kemudian kalau yang berkaitan sama perilaku konsumennya Lawson, Raihan, apa yang menarik atau yang membedakan antara konsumennya Lawson dengan konsumen-konsumen convenience store yang lain? Karena kan kita bisa bilang Lawson ini kan convenience store ya, jadi identiknya tuh kayak minimarket yang dia juga menjual kebutuhan rumah tangga, tapi juga sekaligus mungkin menjual makanan minuman yang siap saji, siap makan. Betul, gitu ya. siap saji ya. Nah, apa yang membedakan antara perilaku konsumennya Lawson dengan perilaku konsumennya convenience store yang lain gitu? Ada yang menarik nggak untuk dibahas? Mungkin kalau yang menarik aku bakal bahas. Kalau Ibu perlu kita ketahui ya bahwa gerai-gerai di Lawson ini di Indonesia cukup banyak ya Bu. Udah di mana-mana. Tapi target pasarnya dari Lawson itu sendiri itu kalau Ibu lihat pasti kalau di apartemen pasti ada. Di stasiun pasti ada. Itu kan pasti jadi kayak market leader di sana Bu. Karena target dari market Lawson ini itu dia menengah ke atas Bu. Menengah ke atas. Betul, menengah ke atas. Nah jadi dia emang benar-benar dicukupkan buat menengah ke atas yang dimana emang banyak sekali di apartemen, stasiun dan lain-lain gitu. Oke, berarti itu bisa kita lihat dari sisi demografi ya, Betul. Raihan. Dari sisi income-nya konsumennya Lawson. Betul. Jadi tadi identiknya sama konsumen-konsumen dengan high income gitu ya. Dengan pendapatan yang di atas rata-rata. Oke. Kemudian selain dari income, kira-kira apa lagi nih yang menjadi demografinya konsumennya Lawson? Oke, mungkin kita bakal lihat dari siapa aja sih nanti yang datang ke Lawsonnya itu sendiri. Nah biasanya kalau kita lihat berdasarkan data atau responden yang kita sudah kumpulkan itu berjumlah 51 responden Bu. Oh lumayan banyak ya? Iya Bu. Jadi itu kebanyakan itu umurnya ini generasi muda Bu. Generasi muda. Iya, yaitu 17 tahun sampai 24 tahun. Yang dimana isi responden tersebut ini domisilinya itu Jabodetabek kebanyakan. Betul. Ya kalau dikaitkan sama tadi kegemaran dengan makanan-makanan Korea, ini saya rasa logis hasil penelitiannya. Karena kan biasanya yang suka K-pop, Korea tuh emang usia 17 sampai 20-an ke atas. Betul. Sedikit lah ya gitu ya. Betul. Makanya kemudian Lawson juga si odeng dan tteokbokki ini dijual banget karena memang ternyata yang datang ke Lawson juga usianya yang muda. Ya, yang muda, pecinta K-pop gitu ya. Betul. Sehingga sesuai sama target pasarnya. Oke, good. Apalagi Rehan? Dan kan tadi bilang Ibu kebanyakan yang datang penyuka K-pop dan suka Korea-Korea gitu. Dan hasil dari survei responden juga ini mengatakan bahwa 70%-nya itu perempuan Bu. Oke. Iya, itu jadi termasuk saya deh kayaknya. Iya. Bisa jadi kali ya Bu ya. Termasuk saya. Tapi kalau dari sisi usia tadi saya nggak masuk. Iya. 17 sampai 24 itu kayaknya bukan saya yang disurvei. Iya. Tapi kalau masuk dari sisi apa tadi perempuan, gender. Itu 70%-nya itu pasti termasuk saya, Raihan. Iya Bu. Terus Mungkin kalau dibilang anak muda, kenapa paling banyak anak muda yang datang? Sekarang kan anak muda ya orang nggak mau masak kali ya. Karena di Lawson itu kan jual yang siap saji Bu. Iya. Gitu. Jadi kayak udah nggak usah masak lagi lah, ke Lawson aja langsung beli beli. odeng sama tteokbokki aja kan 1 cup gitu sama minum udah kenyang Kenyang kan. banget sih, Bu. Udah kenyang jadi nggak perlu masak lagi. Betul banget Bu. Oke, terus apa lagi Rehan dari perilaku konsumennya Lawson? Apalagi yang menarik? Kayak misalnya mungkin kira-kira konsumennya Lawson itu konsumen yang pembeliannya itu regular basis atau
mereka tuh datang ke sana tuh cuma karena ada promo aja mereka baru ke sana. Oke. Dari hasil risetnya ketahuan nggak? Oke, kalau hasil risetnya ini Bu, kebanyakan ini orang datang pada saat promosi Bu. Promo ya? Promo Ya, gitu. orang Indonesia Karena kayaknya suka betul promo. banget, Indonesia tuh kalau ada promo dikit langsung datang Bu. Langsung cepet Cepet banget kalau ada apalagi di promo. Lawson nih mengadakan promo ini melalui online Bu. Jadi Oke. pakai kode-kode rahasia gitu Bu. Gitu. Jadi nanti ada kode-kode promo lewat sosial media dari Lawson, nanti dipakai nanti buat orang-orang tuh tinggal klaim aja dan harganya jadi miring Bu. Saya malah Gitu. belum pernah tuh coba yang kayak begitu. Betul. Saya biasanya tuh Lawson tuh promo melalui aplikasi kayak Grab, Gojek tuh juga sering kan ada Sering promonya banget, Bu. Lawson. Oke, terus apa lagi Raihan? Oke. Terus tadi kan kita udah ngebahas tentang asal usul udah tadi di awal Ya, ya. Terus juga bahas tentang usianya siapa Iya, aja. demografi ya. Terus kita bakal bahas survei juga nih Ibu, yang dimana di sini kita lihat pendapatan kali ya Bu. Oke. Nah berdasarkan riset atau rata-rata dari transaksi konsumen itu dari brand Lawson ini, jadi yang dikumpulkan kita dapat kalau teman-teman yang udah mengisi responden itu pembeliannya itu sekali transaksi itu minimal banget 50.000 Bu. Oh iya. 50.000 hingga 100.000, yang dimana itu udah 50% respondennya itu segitu Bu. Oke, Gitu. lumayan ya. Makanya kemudian relevan sama tadi income konsumennya Lawson Betul, ya. betul. Jadi kalau misalnya dia sekali belanja bisa maksimum berapa 100.000, 150 sampai 100.000 Iya, kan? kebanyakan Bu responden. Makanya di Lawson itu sendiri menargetkan buat menengahkan Bu. Iya. Makanya income-nya itu antara 50 sampai 100.000 gitu. Iya, jadi ini kan istilahnya bukan kayak jajan-jajan biasa yang permen, ciki doang. Iya. Sebut merek lagi. Waduh. Tapi dia memang jajannya tuh yang mengenyangkan kan. Mengenyangkan. Jadi bukan cuma kayak snack biasa yang mungkin dari sisi harga lebih murah, tapi dia memang jajanan mengenyangkan yang memang dari sisi harga memang lumayan juga gitu ya untuk kita keluar uang itu. Oke. Menarik nih. Terus apalagi nih perilaku konsumennya Lawson. Kira-kira kalau misalnya tadi mereka datang ke sana karena promo, mereka bisa dibilang konsumen yang loyal nggak ya, Raihan? Kalau menurut Raihan gimana? Kalau menurutku ini cukup loyal sih Bu. Cukup Karena kalau kita bandingin dari mungkin dari brand-brand sebelah, kita sebutkan kayak Family Mart, Indomaret dan lain-lain. Orang tuh udah percaya Bu. Mungkin kalau di Family Mart juga ada odeng kan Bu? Ada kan? ada. Terus kayak di lain itu juga sebenarnya juga ada. Tapi kenapa konsumen itu bisa memilih odeng di Lawson? Nah, karena mungkin ini salah satu branding Bu. Branding dari Lawson itu sendiri. Karena brandingnya yang tadi kita udah bahas sendiri, kenapa odeng itu bisa best seller di Lawson? Itu karena orang-orang itu emang udah suka Bu di Lawson. Jadi itu sebagai loyalitas orang-orang datang ke Lawson. Disupport lagi sama banyaknya promo. Betul banget Bu. Nah jadi sepertinya juga nggak mengherankan kalau konsumennya Lawson itu disebut juga sebagai konsumen yang impulsif ya, Betul. Raihan. Jadi kadang misalnya datang ke sana pengen beli odeng sama topoki aja, tapi ternyata yang promo raboki. Jadi akhirnya beralih gitu kan. Iya. Jadi makanya kemudian kalau saya baca nih di hasil risetnya Raihan dan teman-teman, Iya Bu. termasuk ke dalam kategori konsumen yang sifatnya juga impulsif ya, yang banyak datang ke Lawson. Betul. Oke, kemudian ada banyak bundling juga ya Lawson itu Iya, Bu. biasanya Raihan. Betul. Biasanya nih kalau Lawson buat promosi tuh nggak main-main Bu. Bikin bundling juga. Yang dimana dia buat kopi, terus juga ada makanannya juga. Itu biasa itu buat sarapan-sarapan pagi Bu. Oke. Gitu. Itu biasanya itu dia bundling, kalau sekali bundling tuh nggak cuma 1 banding doang. Tapi sampai 3 bundling. Yang nanti konsumen tinggal pilih aja nih. Tinggal kebutuhannya apa gitu. Ya itu jadinya sangat menarik ya, di samping dia bundling ada promo ya kan. Nah itu pastinya akan sangat menarik sekali orang-orang untuk bisa datang ke Lawson. Setuju banget Bu. Oke, nah itu termasuk saya sih sebenarnya gitu ya. Udah bundling promo, nah itu. Kayaknya bukan Bu Ika aja sih, tapi Bukan orang saya aja. Indonesia. Orang Indonesia ya. Kita garis miring ke orang Indonesia. Oke. Terus apa lagi Raihan yang mau kita bahas? Tadi udah macam-macam ya kita bahas ya, termasuk loyalitas juga ya. Nah kira-kira apa lagi yang menarik? Tadi kan kita udah bahas tentang promo sama diskon ya, yang dilakukan Lawson dianggap cukup efektif banget nih Bu. Bahkan sudah efektif dalam mendukung pembelian yang responden lakukan nih. Jadi kalau kita bahas tadi
sekilas itu kenapa orang-orang banyak datang ke Lawson itu karena banyak promo. Itu ini juga faktanya dalam riset saya dari kita ini berdasarkan riset itu ada 69,2%, Bu. Jadi kebanyakan gitu, Bu. Hampir setengahnya itu datang karena diskon. Karena diskon. Gitu. Itu mah udah hampir 70% sendiri ya Hampir, dari Bu. semua total responden yang ada dalam riset menyukai bahwa kalau datang ke sana ya pasti karena ada promo gitu ya. Oke, terus apa lagi Raihan? Oke, nah tadi kan udah bahas tentang promo sama diskon ya. Mungkin kita bakal bahas tentang kebiasaan konsumen terhadap eksplorasi produk nih, Bu. Oke. Oke. Apa tuh maksudnya? Jadi berdasarkan survei nih, Bu, 49 responden ini untuk membeli produknya yang secara konsisten itu ada sekitar 51%. Jadi orang membeli odeng-odeng terus itu sekitar setengahnya, Bu. Jadi konsisten dari konsumen itu sekitar 51% itu, Bu. Oke, jadi dia pembeliannya tuh nggak cukup sekali pada produk yang sama ya. Betul. Tapi mereka bisa datang kembali untuk membeli produk yang pernah mereka beli sebelumnya. Sebelumnya. Ya? Oke, jadi emang ternyata nggak cuma karena promo aja, tapi karena emang suka juga ya Ryan. Kan nggak mungkin kita datang ke satu tempat membeli satu produk yang sama kalau si produk itu nggak enak ya nggak sih? Betul. Itu dari sisi rasa pastinya salah satu strategi juga sih dari Lawson, Bu, biar orang-orang tuh lebih percaya ke Lawson. Makanya odeng di Lawson itu lebih disukain sama konsumen Indonesia. Ya berarti dari sisi kualitas, dari sisi rasa memang dibuat lebih baik supaya pembeliannya tuh nggak cukup sekali tapi pembeliannya sifatnya berulang. Betul. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Kira-kira Rehan, faktor apa lagi yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk di Lawson? Selain tadi karena emang produknya enak, kemudian dari sisi kualitas banyak promo, banyak bundling, terus apa lagi kira-kira? Oke. Terus tadi kan udah bahas semuanya nih. Kita bakal bahas ke feedbacknya kali, Bu. Feedback ya? Feedbacknya dari konsumen. Jadi berdasarkan survei yang sudah kami lakukan, sekitar 23,5%-nya nih, Bu, memiliki hubungan layanan konsumen. Tapi menariknya 43%-nya itu lebih memilih untuk menukar produk langsung di gerai. Jadi dia dapetin promo terus langsung kayak kupon gitu kali ya. kayak gitu. Nah, terus langsung ke Lawson buat tukarin produk gitu. Lebih banyak yang suka kayak gitu, Bu. Dibanding langsung datang beli dan gak ada promonya gitu, Bu. Ya, jadi mungkin ngumpulin kupon dulu biar bisa dapat promo yang lebih baik gitu ya. Betul. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang lebih suka menyelesaikan masalah mereka secara langsung di toko nih, Bu, daripada kayak via telepon dulu atau sosial media dulu nih. Iya. Gitu. Nah, itu konsumen yang lebih senang datang ke toko secara langsung itu juga menandakan bahwa memang lokasinya Lawson ini strategis. Jadi di mana-mana ada gitu kan. Betul. Jadi konsumen itu nggak terlalu makan banyak waktu dan tenaga untuk bisa datang ke store Lawson tertentu karena bisa ditemui di mana-mana. Di mana-mana. Oke, berarti itu salah satu poin plusnya Lawson lagi ya yang kita dapat ya Raihan ya. Bahkan, Bu, fun fact-nya itu pada tahun 2023 aku pernah nonton nih. Jadi ada manajemen Lawson ini mau membuka atau menyebarkan Lawson ini, gerai Lawson itu sebanyak 1.000, Bu. 1.000 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya. Gitu, ya Bu. berarti tujuannya Lawson adalah mungkin untuk bisa menjangkau konsumennya yang mungkin tidak hanya ada di di kota-kota besar ya. Betul. Oke, good. Menarik Sama sekali ini sih, Bu, Lawson. ada fun fact terbaru yang aku baru inget nih, Bu. Apa tuh? Ternyata di Lawson ini bukan franchise, Bu. Bukan franchise Bukan ya? franchise, gak ada franchise sama sekali di Lawson. Oke. Gitu. Jadi ini benar-benar dari pusat yang mengendalikan. Gitu. Jadi untuk soal rasa, soal produk, kuantitas, kualitas itu semua dipegang sama pusat, Bu. Oke. Jadi makanya konsumen ini lebih tertarik gitu, Bu. Karena rasanya tuh nggak beda-beda gitu. Dari kayak misalnya odeng nih, Bu. Dari odeng tuh dikirim dari pusat gitu, Bu. Dan sebagian juga ada yang dibikin dari tokonya. Gitu, Bu. Ya itu untuk menjaga kualitas tadi Betul ya. banget tuh. Karena kalau misalnya franchise itu terkadang kita datang ke satu cabang tertentu bisa jadi rasanya berbeda. Berbeda. Makanya kemudian ada beberapa cabang tuh yang kayak menjadi favorit, Nah. ada juga yang mungkin sepi kan, sepi Itu. sama pelanggan karena tadi dari sisi rasa mungkin berbeda. Betul, Oke. Bu. Ada lagi fun fact-nya Raihan? Apalagi kira-kira? Oke, kita bakal bahas terkait dengan ini, Bu. Gini, kenapa tingkat kepuasan pelanggan di Lawson itu tinggi, Bu? Kenapa? Nah,
Jadi secara keseluruhan data survei yang sudah kami riset menunjukkan kalau Lawson ini punya tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, Bu. Gitu. Jadi mayoritas pelanggan ini merasa puas atau sangat puas dengan produk layanan yang mereka terima. Gitu. Itu sebenarnya kita udah bahas tadi, itu salah satu kenapa orang-orang lebih puas di Lawson itu karena benar-benar bukan franchise, Bu. Gitu. Jadi benar-benar ini tuh emang dari kasarnya tuh bilang tangan pertama lah, bukan ada tangan kedua, ketiga, keempat gitu, Bu. Betul. Gitu. Ya, jadi dari sisi tadi ya Soulmate, mungkin kalau kita bisa review ya, Betul. Rehan, dari awal pembahasan kami bahwa Lawson ini adalah salah satu toko yang asalnya brandnya itu dari luar negeri gitu ya, tapi kemudian mereka bisa adapt secara cepat di Betul. Indonesia. Dan mereka istilahnya itu nggak egois dengan memaksakan untuk menjual produk negara mereka sendiri. Tapi mereka mencoba adapt dengan kebiasaan, dengan preferensi konsumen yang ada di Indonesia yang tadi ya suka makanan ke-Korea-Koreaan. Betul. Mereka coba menjual itu sehingga akhirnya ya Lawson seperti sekarang ini ya, walaupun mungkin nggak identik banget sama Jepang, tapi yang penting kalau dari sisi market share atau pangsa pasar justru menguasai ya. Betul. Menguasai pangsa pasar convenience store di Indonesia, terutama kita bisa lihat di Jakarta. Di Jakarta paling banyak sih, Bu. Oke. Kemudian Lawson tadi juga dari sisi demografi sudah kita bahas ya, Sudah. Raihan, bahwa gender tuh yang paling banyak datang ke Lawson tuh perempuan. Betul. Kemudian usianya 17 sampai 24 tahun, pendapatannya menengah sampai menengah ke atas gitu ya. Betul. Kemudian mereka transaksi sekali datang ke Lawson bisa 50 sampai 100 ribu. Kemudian konsumennya, apakah konsumen yang loyal? Iya, karena mereka nggak cukup datang sekali aja ke Lawson. Mereka biasanya melakukan pembelian secara rutin dengan menu yang sama ya biasanya. Betul. Karena mereka udah terlanjur suka, kemudian akhirnya melakukan pembelian produk yang sama. Jadi menarik nih perilaku konsumennya Menarik dari banget sih, Bu. Lawson ya, Raihan. Oke, mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita terkait Iya, Bu. dengan konsumen Lawson. Mungkin Raihan ada mau closing statement atau ada yang Ada, mau Bu. ditambahkan apa? Oke, jadi kesimpulan dari perilaku konsumen ya, Bu, terhadap Lawson. Jadi dari hasil penelitian kami ada beberapa faktor utama nih, Bu, yang mempengaruhi keputusan belanja konsumen di Lawson. Jadi yang pertama, lokasi toko itu strategis, Bu. Oke, Yang ya. banyak di mana-mana di Iya, Indonesia itu betul. pasti ada lah. Betul. Di apartemen, terus di stasiun dan masih banyak Ya, lagi. mungkin jumlah outletnya bisa menyaingi ya Alfamart, Indomaret ya, Betul. Lawson itu. Oke, terus Padahal apa lagi? lebih dulu Iya, Alfamart sama betul. Indomaret ya. Iya. Terus Oke, apa lagi? terus kemudian karena tadi saya udah bilang harga juga bisa bersaing, kualitas produk juga yang baik, sama branding Lawson itu sendiri itu bagus banget, Bu. Nah, terus dari segi demografi tadi udah disimpulkan bahwa mayoritas konsumen Lawson itu generasi muda, terus juga biasanya berusia 17 sampai 24. Kemudian juga dengan pendapatan menengah ke atas. Yang dimana ini menunjukkan bahwa Lawson lebih menarik ke anak-anak muda nih, Bu. Iya, betul. Nah, terus kebanyakan konsumen Lawson ini belanja impulsif, Bu. Ya, impulsif. Ya, yang dimana ini nanti mereka seringkali ke toko tanpa ada niat khusus. Iya. Gitu. Jadi mungkin mereka awalnya datang karena promo, terus sampai di sana bisa jadi pembeliannya mungkin bertambah ya, Betul. bertambah dari produk yang awalnya mereka rencanakan. Oke. Terus apa lagi? Nah, terus mereka tuh sering ke toko kan tanpa niat nih, Bu. Jadi kayak dia datang aja terus lihat ada promo beli. Terus Iya. atau datang aja itu karena ada niat mau beli odeng doang. Iya, Kayak hari-hari betul, odeng gitu, Bu. Betul. Nah, terus makanan yang biasa dibeli juga selain itu juga ada makanan instan nih, Bu. Seperti onigiri, Bu. Iya. Itu yang dari Jepang. Ya. Terus juga ada bento, produk-produk yang paling diminati, Bu, setelah dari odeng itu, Bu. Gitu. Terus juga ada meskipun dari banyak pelanggan dari Lawson yang setia, masih ada beberapa ruang buat peningkatan nih, Bu. Gitu. Jadi promosi yang perlu ditingkatkan, diskon juga harus lebih dibanyakin lagi karena hal ini adalah cukup efektif buat ningkatin pembelian, Bu. Gitu. Dan mempertahankan loyalitas pelanggan karena orang Indonesia kalau nggak beli karena ini kali ya diskon gitu, Bu ya. Benar banget ya. Pasti harus ada diskon. lebih menarik. Iya. Padahal strategi marketingnya itu harganya dinaikin dulu baru ada diskon gitu ya, Bu. Tapi karena mindsetnya orang Indonesia, wah diskon nih 70%. Pasti pengurangan harga, Gitu. pasti lebih murah gitu Betul. kan.
Padahal nggak tahu kalau harganya dinaikin dulu gitu ya Rayhan. Betul. Jadi Lawson ini terus mengembangkan strategi promosi mereka biar lebih banyak konsumen yang datang lagi gitu, Bu. Oke, good. Menarik sekali bahasan kita tentang perilaku konsumennya Lawson. Iya. Terima kasih banyak Raihan sudah menjelaskan kepada para soulmate tentang hasil riset ya yang sudah Raihan dan teman-teman lakukan di kelas perilaku konsumen. Baik, Bu. Terima kasih kembali Oke. juga. Nah, soulmate apakah kalian termasuk konsumennya Lawson? Mungkin bisa tulis di kolom komen Betul. ya pengalamannya dalam mengkonsumsi produk-produk di Lawson. Oke, sampai berjumpa lagi soulmate di video-video marketing berikutnya. Kita bareng ya Raihan. Oke. Tutup ya. 1, 2, 3. Good day, Good day, mates. mates. Sampai jumpa. Bye-bye.